Saya mau tanya, tadi Bapak bilang Mikael itu sepertinya Tuhan Yesus ya. Bisa jadi kan? Karena siapa Bisa yang seperti jadi. L? Kan hanya Yesus kan? Sekarang di Yudas 1 ayat 9, Pak, Iya, dia tulis, tetapi penghulu malaikat Mikael Mikael berebut mayat ketika Musa. dalam satu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan. Tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Maksudnya gimana ya, Pak? Artinya itu kan cerita mayat Musa itu kan sebelum Yesus turun ke dunia kan? Nah, itu harus kita pahami dulu. Jadi itu belum antropomorfisme. Ada malaikat ini ya, dia mau mencegah si Mikael ini mencegah mayat Musa diberhalakan kan. Kalau dalam Talmud itu dibilang kenapa sampai mayat Musa buat rebutan? Karena orang Israel mau menyembah mayatnya Musa. Karena Musa kan dianggap seperti Elohim kan. Musa itu kan begitu bikin mujizat yang luar biasa, yang menakjubkan, sampai-sampai orang Israel itu memberhalakan Musa. Nah, mayatnya mau dicari, makanya nggak boleh diambil. Nah, itu berebut mayat Musa, mereka dihardik. Ya, tetapi tidak dihujat, tidak dengan kata hujatan kan. Kan Jadi begitu. dalam hal ini Yudas, buku Yudas itu ditulis semasa Yesus masih hidup gitu, Pak. Yesus sudah naik ke surga. Yudas yang nulis ini adalah Yudas adiknya Yesus kan. Iya, bukan Yudas yang Iskariot itu, Bukan. bukan. Ya. Tetapi pemahaman Yudas adiknya Yesus itu ya adalah pemahaman Yudaisme. Di zaman Kristen itu adalah sekte dari Yudaisme ya. Yudaisme kan lahirnya di zaman Ezra Nehemia. Yudaisme adalah agama Yahudi, ya kan? Mulai mereka menggunakan Targum. Tanaknya kan sudah nggak ada. Mereka hafal di kepala, terus mereka tulis adalah Targum. Supaya tradisi itu mempertahankan Tanak dengan harapan begitu. Nah, kemudian Targum itu ditulis ulang dalam bentuk Septuaginta, tapi kemudian Targum itu berkembang menjadi Talmud kan. Nah, kemudian orang Kristen mengembangkan Tanakh itu dalam Perjanjian Baru, tapi dengan tradisi Talmud. Makanya Perjanjian Baru, kalau kita baca Talmud, nanti kita jadi ngeh yang dimaksud di dalam Perjanjian Baru. Karena pemahaman itu pemahamannya Talmudik. Kalau kita membaca Perjanjian Baru sambil baca Talmud, nanti kita ngerti yang dimaksud. Nah, itu seperti itu. Yaitu Yudas itu, ya, dia bukan berkata bahwa Yesus yang 33 tahun di bumi adalah Mikael. Bukan begitu ya. Yesus 33 tahun di bumi itu adalah benar-benar anak manusia. Tetapi di dalam kekekalan, dia adalah pemimpin para malaikat itu kan. Tapi apakah Yesus lebih rendah daripada Allah? Bukan. Siapakah yang memimpin para malaikat? Ya Allah sendiri kan. Pemimpin para malaikat ini kan Allah sendiri. Siapakah yang seperti Allah? Ya kan? Yesus kan Allah sendiri kan. Tetapi karena ada pemahaman tadi dual interpretasi, maka saksi Yehova mengira bahwa Yesus lebih rendah daripada Allah. Jadi karena Mikael tadi, berarti siapakah seperti Allah?
Jangan-jangan Mikael itu adalah El sendiri ya kan? Tetapi kan di dalam narasi mereka punya fungsi. Karena kan kita nggak lagi cerita 3 dimensi subjek, predikat, objek kan. Iya. Dunia roh itu kan tidak mengenal subjek, predikat, objek. Tapi Berarti ini susah ya Pak. jangan Susah ya. kalau kita membayangkannya tiba-tiba ada sosok orang pakai sayap lagi ngomong sama orang yang punya ekor sampai pakai tanduk hitam rebutan mayatnya Musa. Nah, jadilah kita akan seperti itu. Tapi Iya. kalau kita membayangkannya the adversary, udah jangan ada sosok di situ. Yang jahat itu sedang menghasut seluruh dunia. Jangan ada sosoknya ya, jangan ada sosoknya orang bertanduk pakai ekor hitam-hitam badannya merah-merah gede. Ini Musa mau saya rebutan Musa, saya gendong nih mayatnya Musa. Jangan berpikir begitu. Tapi the adversary, adjektif ya. Adversary kan adjektif. The adversary ini ya, dia menghendaki Musa itu diberhalakan. Tetapi kemudian yang baik ini bilang, enggak boleh. Maka yang jahat itu dihardik. Pergi kamu. Sama. Ya, dalam hidup kita ada adversary, ada aletheia, ada ketulusan hati. Si adversary ini maunya kita apa? Jahat. Wah, itu ada uangnya Damaris banyak. Puterin aja. Puterin. Ada uangnya itu 500 juta. Diputerin aja. Tetapi karena para penatua di Damaris ini orangnya tulus, enggak boleh, itu uang Tuhan. Jangan. Ya, enggak boleh memang. Itulah aletheia kan. Tetapi adversary bilang, oh, puterin aja, kan enggak apa-apa. Boleh, enggak melanggar hukum. Kalau Tapi aletheia bilang, iya enggak melanggar hukum, tapi itu uang Tuhan, tetap enggak mau aja pokoknya. Pokoknya enggak mau aja. Ya kan? Bukan karena melanggar hukum, enggak melanggar hukum memang, tapi enggak mau aja pokoknya. Jadi adalah sebuah sikap hati kan, ketulus aletheia itu kan, adverse ini kan juga sikap hati. Sekarang jadikan itu adalah Musa mayatnya oleh orang-orang Israel mau diberhalakan. Tetapi si kebaikan ini bilang enggak boleh. Jangan ada berhala lagi. Itu wah, kalau Musa jadi berhala, orang Israel tidak akan pernah lepas lagi itu. Makanya mayatnya kan nggak ada kan. Kalau nggak pasti jadi berhala. Dan orang Israel akan hanyut, akan hancur. Pengajaran itu bisa berubah. Akan lebih susah bertobat. Ya kan? Karena sudah terlanjur menjadi berhala bahwa Musa itulah sang Allah itu sendiri. Contohnya kan mitos-mitos di Babel kan. Cerita tentang para Nephilim itu kan. Orang-orang yang usianya panjang dan punya kehebatan yang luar biasa, itu kan kemudian dijadikan dewa-dewi yang disembah di Babel. Iya. Orang-orangnya hebat. Contoh di Cina, Quan Kong itu yang begitu tulus, mulia, dan begitu luar biasa kisahnya, dijadikan dewa kan? Iya. Susah, lepasnya susah. Bagaimanapun juga sudah menjadi dewa di sana. Wan Im juga. Orang yang cantik, yang begitu mulia hatinya, yang begitu lugu, yang begitu pelas asih. Itu dijadikan dewi. Sama seperti Musa mau dijadikan dewa. Wah, itu akan sulit sekali. Itu cerita dewa-dewi itu nggak bisa lepas dari Cina. Nah gitu ya. Soalnya kalau di Wahyu kan di Mikael itu kan yang memimpin perang Pak nanti Pak Ya. melawan iblis.
Padahal Hmm. siapakah yang memimpin perang di akhir zaman? Tuhan Yesus lah. Iya, itulah Mikael kan. Penghulunya kan. Pemimpin para panglima perang kita kan. Hmm. Oke. Siapa yang memimpin peperangan melawan naga itu, kejahatan itu? Yesus kan. Makanya dikejar kan. Makanya Yesus harus turun ke dunia. Dikejar terus kan. Sampai kejahatan itu nyingkir. Dikejar terus sampai kejahatan itu nyingkir. Sampai nanti di langit dan bumi yang baru itu sudah nggak ada lagi Ebis. Hades itu udah nggak ada. Ebis tidak ada lagi laut. Ya kan? Tapi nggak ada laut. Di langit dan bumi yang pertama, kegelapan menutupi samudera raya Ebis. Tapi nanti di kejadian di Wahyu 22, laut tidak ada lagi. Oke, terima kasih. Wah, ini benar-benar filosofikal banget ya memahaminya ya. Jadi Ya. benar-benar harus pakai otak kiri nih kita belajarnya.